mencet apa gue nggak tahu deh. Suara ya saya yang double. Halo? Halo? Lu nonton di laptop nggak? Oh enggak, udah. Aman. Chris. Amin. Oke, makan guys. Makan apa? Ini gue kayak makan apa sih kayak dari microwave gitu. Jadi microwave food. Jadi dia udah ada Sorry man. kayak udah ada sayur, daging ayam, terus nasi gue masak sendiri, terus gue juga ada masak telur. Aduh ya saya lagi lapar lagi. Suara ya sayang Eko. Harusnya live di tempat gue dong kalau kayak gitu. Coba. Sekarang masih nggak? Masih yes. Lu yang malu tuh. Gue tadi ngundang orang nggak ada yang mantul. Coba ya bentar. Dari tadi gue ngundang orang 1000 orang gue undang di sini kagak ada yang mantul. Enggak. Lu lah pergi. Dia Patrick nih lucu banget nih Patrick. Enggak. Sumpah. Chris? Halo. Masih. Chris? Masih apa kagak? Coba gue mute ya. Gue yang nge-mute ya. Coba terus lu ngomong. Halo. Coba lu yang mute. Gue yang mute ya. Gue ngomong gak ada suara dong. Coba lu nge-mute. Halo. Nah, Chris. Ya saya yang mantul. Gue gak ngerti abisnya di tempat gue gak ada. Gue gak kedengeran suara mantul sama sekali. Gue gak tahu deh. Halo. Chris yang mantul. Yang lain pada ngatain lu kok. Yes, suara lu hilang lagi loh. Enggak, seriusan. Hilang guys, enggak bohong. Ini beneran. Seriusan, hilang. Bentar. Yes, beneran hilang yes. Udah ada. Udah ada. Tadi hilang. Iya, tadi juga hilang. Wah, sumpah nih. Ada apa? Ganti HP sih yes. Hah? Ganti HP. 1000 paus gue ganti HP. Dasar lu gak pernah gak ngomong paus sumpah. Ini masih double gak suaranya? Saya pakai TWS. Coba gue pakai earphone ya. Tuh, yang double suara lu kegedean kali. Kalau misalnya suaranya gue matiin, gue nggak bisa dengar lu ngomong. Nggak, coba suara kecilin. Halo? Gue pakai headphone. Ntar ya. Masih. Halo? Suaranya saya mantul dari tempat gue. Halo? Nah, Ini masih mantul. Ini gue udah pakai earphone. Gue pakai earphone. Masih mantul.
Nggak di loudspeaker gimana? Masih. Lu Coba gue yang pakai TWS dah. Coba ngomong. Belum connect ya? Halo? Nah, Kayak gini mas? ini enggak. Coba gua nggak pakai earphone ya. Oh, Masih. halo? Nah, lu Chris. Lu yes. Sorry, gua live streamer profesional, men. Oh iya. Yang suaranya hilang itu ya tadi ya, profesional sekali. Aduh, gue pengen nyalain soundboard tapi gue kayak rada takut gue. Soundboard apa anda? Yang kayak begini nih. Ngide. Udah ya, kayaknya udah ya. Udah dulu ya teman-teman ya. Udah kali ya. Oke guys, karena suaranya udah aman, kita akhiri live kali ini ya. Oh, come on, man. Lu di sana udah jam 12.35 nggak sih? Iya. Gimana kabar lu udah? Gila, Chris. Gue sangat tersentuh, Chris. Lu nanya kayak gitu, Chris. Alah bacot lu di chat aja, lu nggak balas chat gue ya ampun. Gimik. Suara lu mantul deh. Bacot. Bacot banget ya ampun. Kayak tadi waktu dia apa sih panik segala macam kan gue call dia, gue liat chat gue kayak udah berapa bulan gak dibalas ya ampun. Gue ke toilet dulu sebentar ya. Bacot dasar. Gimana kabar lu? Jadi gimana tuh jurusan fisika? Gila, gue sedih banget lu tanya gitu, Chris. Ini orang pertama yang nanya gue, Chris. Oh iya gimik. Iya. Apa lu mau ngomong? Iya sedih nih, butuh pause biar seneng. Dasar. Kalau misalkan emang netizen, jujur agak sepi live-nya, jujur. Live-nya agak sepi, jujur. Mungkin bisa coba dimunculin lagi kebun-kebun binatang. Mungkin bisa coba dimunculin lagi kebun binatang. Kalau udah agak sepi nih, izin dulu trik. Mungkin boleh coba dikirim dulu trik, pause-pause trik. Memang live lu kemarin masih dapat ya? Apa? Live lu kemarin masih dapat? Dapat apaan? Pause. Enggak lagi, gue nggak dapet gift sama sekali, Chris. Gue nge-live passion. Gue nge-live demi penonton, gue menghibur. Gue paling nggak suka kalau nge-live tuh. Gue paling nggak suka lu nge-live, lu mikirin apa? Mikirin gift. Menurut gue itu lo udah kayak nggak ada passionnya sih. Mungkin kalau gift bisa dimatiin, gue matiin. Ucap seseorang yang ucap pause berapa kali nggak tahu. Li, boleh pindah ke sini aja, Eli ya? Siapa itu? Tadi ngasih lu kucing. Oh iya, maaf ya gue nggak lihat tadi. Tuh kan, ya kan, mending. Eni mungkin bisa geser ke sini, Eni. Oh Eni, gue tahu. Bisa dimatiin ya? Gak bisa lagi. Gak bisa. Actually bisa dimatiin nggak sih? Kalau misalnya bisa, kayak gue matiin aja deh. Sama. Alah bacot lu guys. Oh bisa dimatiin? Oh bisa. Gimana caranya? Tapi gimana, Chris? Kabar lo di Kanada sekarang gimana? Lu ngalihin topik biar gak matiin kan? Hah?
Kabar lu gimana sekarang, Chris? Lu sekarang apa lagi? Kok tadi kalau makan sekarang ini sih malah cuci piring? Enggak, tadi bukan nyuci piring, gue ngambil telur. Oh, ya makan. Guys, Makan. kalau orang makan itu jangan suka digangguin gitu. Jangan dimatiin nanti. Cynthia kan mungkin bisa. Apa ini? Enggak, gimana kabar lu? Gua nanya belum lu jawab, ya ampun. Gue Chris itu tadi di gift, masa lu nggak bilang makasih, Chris? Buat ya saya satu aja mau. Ya Chris aja ngomong deh. Chris aja Ada yang gift gua. tuh kan, kayak Chris-nya aja nggak tahu. Enggak, karena gue udah jarang banget nge-live, ya ampun. Thank you gift-nya. Seru isengin ya saya. Woi, jawab woi. Gua nanya lu nggak? Gue udah nanya lu 15 menit, kabar lu gimana nggak dijawab aja. Enggak. Ini komenannya sakit ini. Isengin dia saya seru. Istirahat dulu, Trik. Keretanya besok lagi. Jam 5 pagi udah mulai naik kereta ya, Trik. Kabar gue gimana, Chris? Halo. Halo, Chris. Oke. Mantul di lu, kocak. Oh, mantul ya kayak gini ya. Jadi kabar gue gimana, Chris? Gue yang nanya lu, bukan lu yang nanya. Oh, bukan lu yang nanya ya? Jadi gue yang nanya apa gue yang ditanya? Gue apa gue nanya lu? Lu diem deh. Gue diem. Kita lihat ya berapa lama lagi di band. Bukannya lu katanya minggu depan ujian ya? Ya udah guys, dia saya katanya udah ngantuk, dia ngechat gua. Jadi sekian dulu ya untuk live kali ini. Bye bye semuanya. Ngomong-ngomong, ya Tuhan, perkara nanya kabar ya ampun setengah jam. Coba ya, ChatGPT. Gimana cara menghadapi temen cowok moody ngambek? Ngadepin cowok yang moody dan ngambek itu butuh kombinasi sabar dan strategi. Ini beberapa cara yang biasanya cukup efektif. Jangan dilawan saat emosinya lagi naik. Oke. Kasih ruang sebentar. Diam sejenak itu bukan cuek, tapi ngasih kesempatan dia buat ngadepin emosinya sendiri. Oke. Ajak ngobrol dengan nada santai. Pas moodnya udah agak turun, coba. Kayaknya kamu lagi capek ya. Kalau mau cerita aku mau dengerin kok. Pas momennya tepat, kasih batasan. Kalau dia sering ngambek tanpa jelas, ngomong gini, aku peduli, tapi aku juga bingung kalau kamu diem terus. Lebih enak kalau kamu ngomong langsung aja. Jadi gini, Chris. Sorry tadi gue kebawa emosi, Chris. Jadi
Gimana kabar gua, Chris? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Yes, yes. Ya, kalau kayak gitu kan jadi kayak semangat lagi gitu kan. Apa tadi lu mau nanya apa? Apa mau nanya apa tadi? Sorry. Oh, nanya kabar gue baik. Gue kemarin itu kan berarti kan kemarin kan sekarang udah ganti hari kan. Gue belajar dari pagi. Gue jadi sekarang lagi bikin jadwal baru, Chris. Gue sekarang bangun mulai 5:30. Gue mulai rutin lagi. Habis itu gue langsung bangun. Gue refleksi. Gue sekarang lagi belajar journaling lagi. Terus gue langsung bangun, mandi, ngopi, lanjut gue belajar seharian. Karena minggu depan gue udah ujian, Chris. Jadi karena minggu depan gue ujian, gue harus serius sekarang. Karena gue kebanyakan bercanda-bercanda ya. Gue ada satu matkul yang gue susah banget, Chris. Yaitu gue paling susah matkul elektro. Elektro tuh susah banget buat gue. Tapi karena itu gue jadi kayak karena elektro itu susah. Dan kemarin gue sempat terbantai di satu kuis, jadi gue kayak, oke, men, gue gak bisa kebantai lagi, men. Jadi minggu depan, gue harus bantai untuk uasnya karena bobotnya 40%. Kalau misalkan bobotnya gak 40%, mungkin gue belajarnya gak gitu niat. Tapi karena bobotnya 40%, dan kalau misalkan gue nilai jelek, gue mungkin bisa gak dapat A gitu. Jadi sekarang gue belajar seharian, gue belajar elektro. Ini lu beneran apa bercanda sih? Kayak gue beneran denger lu, gue kayak ini kayak nadanya bercanda tapi ngomongnya kayak serius. Beneran, kocak, beneran, ini beneran. Beneran, dari tadi gue ngomong beneran. Gue sekarang, gue bangun jam 5:30, gue udah bangun 5:30 lagi. Biasanya gue bangun jam 7, jam 6:30, jam 7 gue baru bangun. Sekarang gue udah bangun pagi lagi, Chris. Karena minggu depan gue ujian dan bobotnya 40%, gue gak bisa dapet jelek. Memang mod elektro lu belajar apa? Sumpah gue susah banget. Gue pusing banget elektro. Menurut gue elektro menurut gue matkul paling susah di semester ini ya buat gue ya. Gue kayak thermal physics menurut gue masih bisa, gue gampang lah. Thermal physics. Gila, kelas. Mathematical methods gampang, kalkulus gitu kan. Terus vibration and waves agak susah, tapi belajar serius sedikit gue bisa. Elektro gue kenapa? Diode, gue keluar transistor, gue nggak bisa buat diode. Itu segala macam gue nggak ngerti. Kok elektro lu kayak lebih ke arah engineering ya, belajar diode? Gue juga kagak ngerti, Chris. Ini semester pertama gue udah belajar dioda Zener, gue belajar rectifier apa segala macam, gue kagak ngerti. Itu engineering banget dah. Nah, Gue aja sampai sekarang jadi ada dua modul elektromagnet. Yang pertama electricity and magnetism. Yang kedua itu electromagnetism. Udah kelar. Itu gue nggak ada belajar diode sama sekali. Jadi belajarnya yang electricity and magnetism ya yang biasa ya Coulomb's force, Gauss law dan kawan-kawan. Di electromagnetism dia belajar kayak ada electrodynamics, ada Maxwell's equation yang 4 equation itu. Gue nggak ada sama sekali. Lu tahu nih, ini yang tadi gue coba pelajarin hari ini. Ini gue nggak ngerti. Terang banget ya. Nih, kelihatan nggak? Gue nggak ngerti. Kebalik, Yas. Hah? Kebalik. Ke mirror? Karena di rotate. Iya, ke mirror. Nih. Oh. Gue nggak ngerti sama sekali, demi Allah. Ini engineering banget sih. Gue juga nggak ngerti. Gue nggak pernah belajar kayak gitu. Gue nonton YouTube kan. Keluar ini. Pokoknya gue udah pusing. Waktu itu keluar nih. Apa, Chris? Kayak ginian tuh apa? Maksud gue gitu. Hah? Apa? Gue kagak ngerti. Seumur umur gue belajar. Ini apa? Elektroniknya lebih ke arah engineering sih. Lu bilang modulnya apa? Elektronik atau apa namanya? Elektronik 1 bahkan namanya. Oke, itu engineering. Electronics namanya. Kalau gue ngambilnya kan electromagnetism ya. Kayak lu jadi lebih fokus ke arah device-nya. Nggak ngerti dah. Kemarin kan jadi gue 2 kali kuis kan. Gue 2 kali kuis. Kuis pertama itu tentang KCL, KVL, mass analysis supernova gitu-gitu gue bisa.
tes kedua gue belajar, oh ini mungkin Norton Stevenin gitu lah. Oh yaudah gue belajar ngerjain, oh rangkaiannya kalau makin gila nih kok gini. Oh, oke lah. Walaupun agak susah ya menurut gue ya, rangkaian semakin hektik tuh semakin susah, tapi kayak oke, masih masuk akal, gue masih bisa ngober di atas kertas gitu kan. Terus yang keluar kemarin, yang keluar semua tentang alat-alat elektronik. Keluar 4 soal esai, disuruh jelasin cara kerja rectifier, dioda Zener, pian apa itulah, gue kayak, ya Tuhan, saya serahkan hidup ini. Lu gak dapet cheat sheet gitu ya? Gak boleh bawa? Nggak boleh. Masa Semangat sih. di pikiran gue ya Chris ya waktu itu ya, masa ujian, masa kuis yang keluar teori gitu kan. Pikiran gue gitu kan, mungkin kayak dosen mana mau sih keluarin teori, mungkin teori bakal semuanya bisa gitu kan. Yang keluar 4-4-nya teori 1 jam. Gue kagak ngerti. Gue sumpah pusing. Makanya gue Itu berapa persen? Gue udah harus serius buat yang ujian minggu depan, karena ujian yang minggu depan bobotnya 40%, 2 soal hitungan, 2 soal teori. Teorinya itu tentang mekanisme alat-alat elektronik gitu. Kebanyakan live TikTok. Gue kasih tau lu ya. Gue live TikTok hari ini, gue nge-live jam 10 waktu sini. Gue dari jam 5:30 pagi gue sampai malam. Gue belajar. Lu ngelihat hidup gue tengah malam dong, lu bilang gue kebanyakan live TikTok. Mikir. Habis pikir. Tapi lu memang midterm yang kemarin itu berapa dah? Maksudnya weightage-nya berapa? Kan kalau final 40%. Jadi sebenarnya 60%. Cuman dosennya nih dia bilang kalau 60% mungkin nanti pada nggak lulus. Jadi 20%-nya itu dikasih buat kayak tugas. Jadi tugas bikin. Dikasih tentang ini juga, tentang alat-alat elektronik, disuruh kerjaan mekanismenya, teorinya. Cuman ya karena bisa buka internet, bisa buka buku, bisa buka Google, gue masih bisa lah. Walaupun gue nggak tahu nilainya berapa ya, mungkin agak ngober sedikit gue lab reportnya ya, tapi ya mungkin masih nilainya masih bagus. Tapi kalau ini gue pusing sih, karena benar-benar gue clueless. Kayak kalau misalkan persamaan Maxwell, oke lah, asal dari sini. Persamaan Gauss, bola Gauss gini-gini, oke masih di sini. Tapi ini apa, Cok? Mungkin karena gue terlalu ini ya, terlalu agak beleguk ya. Welcome to physics. Enak banget gue bisa ngomong gitu. Nih, ini Chris, ini yang kemarin keluar di ujian nih. Di rotate dong. Nih, kelihatan gak sih? Oh. Oh, pian junction segala macam. Teori ya. Gue tuh kayak apa ya? Kayak Iya, gue sem lalu ada ngambil yang mirip-mirip. Dia namanya itu Fabrication of Micro and Nano Electronic Devices. Jadi dia fokusnya kayak ke semikon. Terus dasar-dasarnya ada kayak gitu. Ada kayak Piacian, ada forward bias. Ya nanti forward bias, terus nanti dia gue udah lupa ya ampun, dia Fermi energinya turun lah apa segala macam biar dia setara elektronnya kayak gitulah. Nah itu. Tapi kalau gue waktu itu finalnya boleh bawa cheat sheet. Jadi kayak gue nggak harus hafalin semua, gue hafalin konsep pentingnya doang. Kalau nggak ada cheat sheet susah sih. Tahu lah. Tapi selain itu aman. Selain ini aman. Jadi gimana, nyesel pindah ke IAS? Ya enggak lah, mikir lah. Masa gede doang nyesel sih? Gue belum quantum mechanics.
kayak dulu gue formalism di lu main di coding tapi gue enjoy daripada kayak model itu beneran marahin anjing dah. Iya, makanya kalau bisa kali, ya lu nggak bisa yapin kan? Ya quantum mechanics nggak bisa sih sebenarnya sih. Ya lu mau yapin quantum mechanics? Lu sem depan mulainya kapan? Maret deh, seingat gue. Maret sampai kapan? Maret, pokoknya 3 bulan, 4 bulan gitu. 4 bulan. Oke Patrick, aman Patrick. Siapa itu Patrick? Ini paling susah. Padahal pas awal-awal ya, pas first half ya. Ini kan ibarat kata second half kan. Pas first half ya Chris ya. Gue bilang, pokoknya gue bilang ke Kadit, gue mulai suka elektro deh. Karena menurut gue seru elektro. Rangkaian, mesh analisis, supernode, seru nih. Ketemu ini apaan? Nggak bisa men. Apa sih seminggu kita gunakan sebaik mungkin. Karena ini gue harus bagus Chris. Kalau nggak mungkin gue nggak bisa A. Bisa. Kalau ini gue nggak ace, kayaknya gue nggak A deh. Aman lah ya, nggak dapat A juga nggak apa-apa kok. Berusaha semaksimal mungkin aja. Ya, I mean nggak akan dapat C juga, tapi kayak kalau bisa A ya, kenapa harus B kan? Terus lu sem depan ngambil mod apa? Apa? Sem depan ngambil mod apa? Nggak tahu, masih matkul ini semua sih. Tapi yang gue surprise juga ya, mathematical methods-nya juga susah. Apa sih itu kalkulus berapa? Kalkulus 1, mathematical method 1. Tapi belajarnya itu udah sampai integral parsial. Ya sebenarnya sama juga sih waktu di UI dulu. Tapi udah sampai yang kayak Jacobian gitu-gitu. Terus dia tuh kayak campur sama linear algebra gitu. Jacobian bukannya harusnya dia udah masuk kalkulus 2, kalkulus 3 ya? Nah, Lu udah masuk double triple integral? Oh, enggak, triple enggak. Parsial. Terus iya. Masih integral parsial tuh gimana? Ya integral by parts. Oh, by parts, oke. Nah, tapi yang kayak gitu-gitu. Tapi waktu itu gue agak shock gitu. Ini kayak rada cepet banget gitu. Memang Karena kayak gitu waktu di UI itu gue belajarnya semester 2 bahkan. Dan ini pelajarannya di first half semester 1. Terus gue kayak, Kalau gue waktu itu belajarnya semester 1 itu kalkulus 1. Nah, Semester 2 udah gue langsung masuk ke double triple integral, vektor kalkulus udah masuk kalkulus 3 semester 2. Terus kayak tahun keduanya udah masuk kompleks analisis, jadi integralnya imajiner. Oh, gue ada kompleks analisis, cuman nggak di integral sih. Gue nggak tahu kalau integral kompleks analisis gimana. Iya, kalau gue belajarnya waktu itu kayak dia integralnya itu in terms of complex number. Susah nggak itu? Lumayan sih. Kayak agak tricky. Cuman maksudnya kayak nggak sesusah itulah, masih setara sama kayak double triple integral, masih setara. Di intinya kompleks analisis itu rubah ke kompleks integral supaya kayak misalnya lu ngerjain integral yang real number, dia susah dikerjain. Lu rubah ke kompleks, apply teoremnya, jadi lu nggak usah hitung integralnya, tapi lu dapet jawabannya. Intinya gitu. Kompleks number itu bahkan waktu di UI ya, gue kan 3 semester kan.
Kalkulus 1, 2, 3 itu nggak ada kompleks bahkan. Apa di 3 tapi gue ada keburu keluar ya. Tapi pokoknya gue 1, 2, 3 tuh gue nggak ada kompleks. Terus di sini semester 1 ada kompleks, gue mikir kayak wow. Kan beda jurusan juga gak sih? Beda jurusan bener. Kayaknya beda in-depth-nya beda. Iya, strukturnya beda. Terus lu sekarang ini apa? Intern? Magang? Kok magang? Enggak, gue exchange. Exchange. Iya. Dibayarin kampus itu? Gue cukup bayar, maksudnya bayar kayak biasa. Jadi kayak gue nggak perlu bayar tambahan gitu. Nah, gimana maksudnya? Kan maksudnya kalau sekolah di sini sama kayak Singapura beda kan ya. Iya. Tapi ya gue bayarnya kayak biasa kayak yang di Singapura. Oh. Jadi nggak ada biaya tambahan. Cuman ya kayak biaya hidup apa segala macam ya tanggung sendiri. Berapa bulan? 1 semester. Lama juga. Berarti banyak ketemu Habisnya- dong lo, anak cewek yang di Kanada. Apa jauh Waterloo? Waterloo main deket sama Toronto. Nanti gue kayaknya minggu depan masih bahas sih. Gue bakal ketemu David. Oh. Terus ini lo sekarang ini di dorm apa Chris? Gue ini off campus. Tapi off campusnya masih daerah kampus, masih deket. Wow. Berapa banyak uangmu Chris sekarang? Enggak ya, gue beasiswa ya, tolong ya. Mahal banget kalau nggak beasiswa ya ampun, mahal banget. Ini berapa puluh nih 1 bulan Chris? Adalah mahal lah, pokoknya mahal banget. Kalau nggak beasiswa mati gue ya ampun. Mati mahal banget astaga. Wah, saja Chris. Lo ambil apa di sana? Exchange-nya? Di sini jurusan gue mathematics. Mathematics. Berapa kredit? Di sini tuh normalnya itu ambil 5 courses doang. Kalau lu berapa sih? 7 atau 8 kan? Gue semester ini ngambil berapa ya? Seingat gue 9 deh. Iya, gue semester ini 9 matkul. Nah, kalau misalnya di Kanada itu normalnya itu 5 sampai 6 courses. Tapi workload-nya itu gila. Kayak gue ada satu modul, Hah? dia ada 10 quiz. Hah? 10 kuis? Iya, 10 quiz tambah 1 midterm, terus nanti ada ujian final. Jadi kayak gue tiap minggu ada quiz. Terus ada mod lain, dia 6 quiz, 1 midterm, terus final. Jadi kayak memang walaupun course-nya lebih dikit, tapi workload-nya itu sama gitu loh. Berat. Oh. Kayak di Singapura kan gue normalnya 6 sampai 8 courses. Tapi kayak workload-nya gue bilang menurut gue sama sih. Jadi walaupun course-nya di sini lebih dikit cuman kayak tetap berat. Berapa kredit itu? Kredit gimana? Maksudnya gue nggak tahu deh. Bisa kan kredit beda-beda ya sistemnya. Kalau di sini itu dia 0,5 per satu course itu 0,5. Jadi beda. Oh, bukan yang kayak 2, 3, 4 gitu ya? Nah iya enggak beda. Jadi lebih gampang NT apa Waterloo Chris? Jujur Chris. Lebih gampang mana? Sama-sama aja sih menurut gue. Gue kayak gue kan sebenarnya gue kurang sukanya di Asia itu karena gue pikir kayak education-nya nggak sebagus kayak di Western countries kan. Makanya gue kayak pengen banget ke kayak Kanada, Amerika apa segala macam buat compare. Cuman gue kayak masuk ke kelas-kelasnya kayak sama-sama aja. Kayak bahkan gue sampai ke kelas random, kelas yang itu nggak ada di jadwal gue. Cuman gue datengin karena gue penasaran profnya bisa ngajar atau nggak, sama-sama aja. Mungkin karena dari NTU Chris. Enggak juga sih. Habisnya biasanya tuh kayak yang di pikiran gue, kalau misalnya Asia mau uni sebagus apapun itu, pokoknya dari Asia itu kayak menurut gue kayak kurang jago ngajar. Karena biasanya kan mereka fokusnya ke numerical kan, tapi nggak jelasin kayak apa artinya. Biasanya yang lebih ngejelasin understanding itu kayak Western countries. Tapi waktu gue datang ke sini kayak nggak juga, tergantung prof. Kayak gue di NTU ada prof yang bisa ngajar, ada yang nggak bisa. Di sini ya juga sama, kayak ada yang nggak bisa ngajar, ada yang nggak bisa. Iya sih, benar sih.
Bener sih. Gimana ROC seru? Gue kecewa sih Chris, lu nggak ikut Chris. Menurut gue exchange sih bisa semester depan, ROC sih nggak ada tahun depan ya. Pengen ikut gue, cuman gue kan exchange itu udah dari gue confirmnya itu dari tahun lalu. Kalah. Jadi kayak sudah nggak bisa. Gue jadi Habisnya kayak gue exchange itu harus kayak apply-nya 1 tahun sebelumnya. Iya, gue juga mending exchange. Tapi seru kemarin. Luar biasa. Sensasional, inovatif, solutif, unggul, terdepan, maju, karya. Mantap. Seru sih. Jalan-jalan. Lo waktu itu ke daerah mana sih? Gue Surabaya, Malang. Duh, enak banget ya ampun. Terus lu berapa hari di sana? Pokoknya gue datang di Surabaya tanggal 24. Karena gue request ini kan ke sana dulu kan, ke Surabaya dulu kan, karena gue nggak pengen Natalan di Malai kan. Jadi kayak biar bisa Natalan di Malai kan, di Indo. Terus yaudah gue boleh nggak 24 pulang ya? Boleh. Terus yaudah gue nginep di rumah Max. Sampai kapan? 24 sampai 26 berangkat ke Malang, balik tanggal 29 sampai 30-nya main dulu di sana sama yang ini. Lumayan sih. Hampir seminggu lebih ya berarti. Ya seminggu Hampir. kurang lah. Oke banget tuh. Terus sih. Recommended 10/10. Aduh, pengen ikut, gue iri banget ya ampun. Seru sih. Lu math-nya berarti pure math? Iya. Apa? Kenapa pure math? Gue kan gue nggak ngambil jurusan di sini, kayak gue ngambil coursesnya aja, dan berdasarkan course itu gue di-assign ke jurusannya. Jadi kayak sebenarnya jurusan gue juga bukan yang kayak beneran jurusan gue. Gue ngambil 4 modul. 1 modul fisika itu condensed matter physics. Oke. Terus intro to database. Apa lagi ya? Kok gue lupa. Computational statistics sama intro to optimization. Jadi kayak dia kayak modul data gitu. Cuman dia under math. Jadi kayak ya udah desainnya gue ke mathematics. Kenapa lo ambil condensed matter? Kenapa enggak? Apa emang lo mau apa? Gue rencananya mau masuk ke semikon. Makanya ngambil condensed matter. Langsung ke ini dong lo. Industri dong. Rencananya gitu sih. Kenapa industri? Kenapa nggak ini? Nggak pengen theoretical? Kurang suka gue. Dia masuk ke research. Gue kayak ada, kan gue tahun lalu gue ada ngambil research project. Terus kayak gue kurang menikmati lah. Terus kayak gak tau ya, gue merasa akademia itu terlalu, satu itu, kedua lama banget, ketiga berat dah. Lu mau masuk ke akademia lu kayak berarti lu harus PhD kan. Mau ngambil PhD itu komitmennya beneran berat banget. Benar sih. Kalau lu kerja kan segala macam kayak 9 to 5. Lu PhD nggak ada waktunya, tapi tuntutan lu banyak banget gitu loh. Jadi kayak dari pagi sampai malam dan belum tentu ada hasilnya. Benar. Kurang ada cuannya ya. Salah satunya itu. Cuman kalau misalnya kayak gue menikmati riset, I don't mind masuk riset sih. Maksudnya walaupun kayak kalau uangnya kecil, cuman gue nggak suka deh. Enggak sih, Chris. Menurut gua enggak sih. Misalkan lu menyukai riset semiconductor, 10 lu harus jadi PhD, penelitian lu 5 tahun gitu. Berarti setelah lu sarjana, PhD 5 tahun misalkan, tapi uangnya kecil sih, makanin mental sih. Masalahnya kalau PhD physics, lu bisa masuk ke quant finance. Quant finance uangnya gede. Nah, itu kalau masuknya quant, berarti kan nanti tersebar dong fokusnya dong. Karena nggak yang fully research. Iya, tergantung. Maksudnya lu mau
kan PhD doesn't mean kayak lu harus tetap di akademia, bisa lu masuk ke industri juga. Iya sih. Cuman kayak gue nggak deh, gue skip dulu. Malas. Tapi gue pengen kuan sih, Chris. Gue Gas lah. mulai ngarah-ngarah ke kuan. Gue kayak udah mulai belajar matematik. Gue kayak walaupun gue agak bodoh matematik ya, kayak probabilitas gitu-gitu tuh kayak aduh gue harus belajar ini nih. Terus gue kayak fundamental matematik gue tinggiin gitu. Terus gue belajar coding juga tipis-tipis. Karena kan gue belum bisa coding kan. Terus gue mikir, duh gue nanti kalau gue udah lulus gue baru belajar buat kuan, kayaknya gue kebantai sih sama yang lain. Jadi gue kayak mulai belajar. Sekarang nih gue kuan nih. Iya, harus dari kalau lu mau kan harus persiapinnya lama. Dia kayak ada satu buku yang kayak beneran setahu gue terkenal banget. Dia kayak fundamental banget. Jadi kalau misalnya orang kayak mau masuk kuan, itu katanya harus belajar dari buku itu. Nanti kalau lu mau gue kirimin. Boleh. Ntar ya, gue cari ya, gue lupa. Nah, Bernard sama gue di kuan. Nah, saingan tuh kayak gitu. Iya, berat. Berat, saingannya berat. Kalau startnya habis lulus kuliah pasti kalah, men. Lu pasti kayak no chance against these people. Gak bisa ya ampun, mereka terlalu OP astaga. Nah, makanya curi startnya dari sekarang, dari semester 1 gitu kayak. Ya walaupun saya ini apalah dibanding mereka cuman Iya kayak si Rex itu kan kalau misalnya si Bernard itu dia masuk kuan tapi dia komsai kan jurusannya. Kalau misalnya si Rex dia itu jurusannya quantitative finance. nah itu. Tapi nggak apa-apa. Lebih serem. Nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau belajar. Betul. Banyak sih di sini banyak banget. Gua kan iseng-iseng liat job seeker di sini kan. Lo tau job seeker kan? Tahu. Di sini tuh lowongan buat quant analis tuh banyak banget. Terus gue lihat gajinya kan iseng-iseng. Wah. Gede lah pasti. Wah. Gede banget ya ampun kayak gitu. Saya sepertinya menemukan hidup saya yang baru ya. No electronics, quant. Tapi gue kayaknya itu sih bakal masuk ke kayak electronics, semiconductor. Semoga bisa dapet. Itu arahnya kemana sih? Buat ke komputer devices gitu? Tergantung. Kalau semiconductor, dia kan banyak apa sih application-nya. Cuman ya mungkin ke arah chip, kayak chip komputer segala macam. Mungkin kayak gitu ya. Masih belum tahu gue juga, Pak. Kenapa? Topnya apa? Top perusahaannya? Apakah kayak Intel, AMD gitu-gitu? Iya bisa, atau enggak kalau kayak di Singapura, dia ada namanya Micron, Global Foundries. Oh, tahu. Kayak gitu. Davitas kayaknya kemarin internship di Semicon. Oke, nanti gue bakal tanya dia. Tapi Chris, kan lu BIM kan? Terus? Gak apa. Dasar. Ntar ya, gue cari e-booknya. Belum ketemu ya. Ya, Chris, jangan di sini Chris. Kenapa? Enggak. Enggak, ini ada di HP, tinggal gue kirimin doang. Ya. Ya saya ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa kok. Kok nggak ada ya? Terus lo saya sibuk belajar ngapain lagi? Masak mie dah. Enggak. Selain sibuk kuliah, cari makan, Chris. Cari makan, cari cewek. Terus apa lagi? Gua udah meneguhkan hati gua di sini Apa? nggak apa.
jangan. Di pokoknya di Malai gue nggak mau punya pacar. Tapi kalau pacarnya Dindo nggak apa-apa. Kalau pacar di Indo nggak apa-apa. Kenapa lu nggak mau di Malai ya? Karena gue gak kuat biayain ya, Chris. Ini beneran ya. Gue nggak bisa kalau gue pergi ke kafe gue makan semuanya kali 2, ini pasti gue bakal boncos sih. Jadi gue mikir gue nggak usah nyari pacar lah kalau gue masih ini duitnya masih pas-pasan. Tapi kayak kenapa lu mikirnya harus bayarin? Kan apa masa lu pacaran lu nggak bisa bayarin sih? Kalau gue jujur gue prefer split bill. Udah gue bentar, kok belum? Bentar ya. Jujur gue prefer split bill. Kayak maksudnya kecuali kalau gue udah kerja segala macam kayak oh ya uang gue ya gue bisa bayarin lu. Cuman kalau misalnya kayak gue belum berpenghasilan apa segala macam ya kayak kenapa harus gue bayarin? Nggak tahu ya, kalau mungkin prinsip lu beda. Kalau gue jujur prefer split bill. Kalau gue belum bisa ngasilin duit gue nggak pacaran. Fair. Jadi ya Ini tergantung orang sih. ya dulu SMP jalan. Oh, dari SMP. Dulu gue terakhir pacaran SMP. Terakhir. Yakin. Serius. Mulainya kapan? Kelas 9 gue. Tapi waktu itu gue kan belum bisa nyari duit kan. Jadi kayaknya waktu itu gue dibayarin deh apa gue. Ya beda, ini beda. Gue bilang split bill, bukan dibayarin ya. Yes, beda yes. Konsepnya gini ya. Ini posisi lu sekarang di sini, lu membayari. Posisi gue di tengah split bill. Lu sebelumnya dibayarin, beda. Ini beda. Enggak, soalnya ceweknya orang kaya. Terus gue waktu itu kan orang agak susah ya Chris ya. Jadi kayaknya dia kasihan liat gue Chris. Dibayarin, shock banget gue. Kan waktu itu kan agak susah ya. Jadi dia jauh lebih berada bahkan. Shock, gue beneran shock asli. Itu SMP kelas 9. Kok ceweknya mau gimana ya, mau orang ganteng masa nggak mau? Siap PD-nya itu loh. Tapi kalau misalkan Valentine ya gue beliin boneka ya, walaupun gue minta bokap gue duit ya. Tapi rasa malunya sih, ada rasa malunya. Masa gue beliin cewek barang masa pakai duit orang tua gue sih? Sekarang giliran udah ada duit, ceweknya nggak ada. Aduh. Ada juga tipe orang yang dia jadi bukan split bill, bukan bayarin, bukan kayak gimana, tapi kayak misalnya pagi gue yang bayarin, malam lu yang bayarin. Biasa, jujur gue sekarang kayak teman-teman gue segala macam, gue jarang banget denger yang kayak tiap kali keluar itu dibayarin gitu, jarang sih. Biasanya kayak antara kayak gue bayarin, terus nextnya lu yang bayarin, atau enggak kayak split bill aja. Itu tergantung Chris. Duh, ntar kalau gue cerita gue kelihatan dong gue ini. Tapi enggak sih, in general gue nggak tahu lah Chris. Gue ini nggak kepikiran cari pacar sih. Masih merintis. Susah. Ini ada yang bilang, kuliah aja yang serius guys, kalau cuan udah banyak, cewek bakal banyak yang mendekat. In a sense, gue setuju, cuman di satu sisi gue juga kurang setuju karena nggak tahu ya, gue merasa kalau kuliah itu paling gampang lu ketemu orang. Lu mau ketemu orang itu beneran gampang banget. Lu dari organisasi, dari kelas, dari kawan-kawan. Lu udah kerja, wah gila, orang udah milih waktunya diri sendiri, udah lebih malas ketemu. Jadi kayak lebih susah gitu loh. Bener. Artinya Repotnya kalau deket sama orang kan nggak apa-apa kan?
nggak apa-apa. Ya. Tapi sejauh ini apa ya? Nggak sih. Sejauh ini ada yang cakep nggak? Dasar, langsung senyum. Bro, enggak maksudnya gue lucu aja lu yang nanya kayak gitu. Lu nanya kayak gitu maksudnya lucu. Sanige. Gila. Enggak serius. Gue di sini gue enggak deketin cewek, gue enggak tertarik juga, Chris. Karena itu tadi, Chris, gue mikir kalau pokoknya gue di pikiran gue ya, kalau misalkan gue ngajak cewek jalan, itu gue harus bayarin. Udah bisa nggak sih? Apa? Udah bisa nggak sih sekarang? Mending duitnya buat gue nabung buat bayar kuliah, Chris. Tiap hari ringgit makin naik. Daripada duitnya gue buat jalan sama cewek, mending gue buat tabung, gue bayar kuliah besok. Apartemen sekarang makin mahal. Berapa mahal sih? Apa? Apart berapa mahal? Ya nggak sama Singapura sih, tapi mungkin kayak Jakarta ya. Berapa per bulan? Maksudnya di sini. Oh jangan ya, oke. Ntar ini dong, gak ada pause lagi dong. Dasar. Nah, pausnya. Hah? Nih, kalian gak kasihan lihat dia saya. Dia mau punya pacar loh. Sih. Cuman gak bisa loh. Karena kayak uangnya itu berat. Nah, kalian yang punya berlebih, kalian gak mau memberikan dia paus. Biar dia bisa jalan gitu loh. Gimana kalau nggak nanti masa depannya saya? Enggak lah. Enggak. Tapi ya gue bersyukur aja, Chris. Maksudnya Kalau dia ngasih bersyukur. Jangan mau kondo lagi. Enggak, kocak. SMP itu. Ya kalau sekarang mungkin pakai duit kamu dulu ya, nanti aku ganti. Dasar. Enggak gila. Enggak. Enggak. Lo masih rajin olahraga nggak sih, Yes? Rajin gue tiap hari olahraga, Chris, sekarang. Pelarian gue, Chris, kalau lagi stres, Chris. Apa sih? Lu masih teko? Lu bentar, lu Muay Thai kan? Iya. Cuman sekarang lagi stop dulu sih. Mahal soalnya. Terus olahraga lu apa? Kardio? Gue nge-gym, gue lari. Kadang boxing juga tapi di apart. Maksudnya biasanya kan di tempat camp kan. Oh, lu jadinya nge-gym? Bukannya, kayaknya terakhir kali lu bilang lu gak nge-gym deh, cuman Muay Thai doang. Di apart. Oh, Jadi di apartnya ada gymnya. lu nge-gym seminggu berapa kali? Gue usahain gue olahraga tiap hari kalau bisa. Lu gak ada rest day sama sekali? Enggak. Gue biasa selang-seling aja kalau misalkan gue hari ini gym, lari besoknya gitu-gitu. Tapi gue jarang rest sih. Kecuali emang gue nggak kayak hari ini kan gue belajar terus malamnya ngajar. Jadi gue nggak olahraga hari ini. Lu ada protein powder apa gitu gak? Nah itu, gue minum protein powder. Beli di mana? Di sana? Apa Di sini. bawa dari Indo? Nggak, Di sana. di sini. Harganya sama kok, harganya sama. Dan nggak gitu Oh, mahal harganya sama. juga. Iya. Oke deh. Good lah. Lu nge-gym nggak? Nge-gym gue cuman recently lagi nge-stuck. Gue kayak gak bisa progressive overload, entah kenapa. Aduh, Chris. Jangan mikirin progresnya overall.
menurut gue makan lu diperbanyak sih, Chris. Mahal ya. Iya benar sih. Gua kuat makan, gue jago makan. Masalahnya uangnya itu loh. Benar. Gue sekarang juga gue di Malai, Chris. Gue waktu itu gue di Indo, gue coba ini kan kayak challenge turunin berat badan Iya. 2 minggu gitu. Gue cuman turun setengah kilo, Chris. Itu pun juga mungkin air, karena gue timbangnya pagi. Di sini, gue sebulan lebih gue turun 7 kilo. Gue turun 7 kilo gampang banget. Bahkan not even trying. Gue turun 7 kilo. Itu mungkin sekarang udah mulai naik lagi sih. Tapi kayak cuma naik 1 kilo. Jadi kayak tapi tetap Lu masih mau bulking? nggak bisa, Chris. Masalahnya bener kayak lu tadi. Gue Enggak, maksudnya memang apa? lu memang mau bulking. Enggak, maksudnya kan badan gue kan gede kan. Iya. Badan gue gede, kalori harian gue gede. Sedangkan di sini kalori hariannya nggak terpenuhi. Oh iya. Gue makan tuh kayak sekali sehari. Oh berarti anggapannya lu kayak cuman mau maintain aja kayak susah ya? Maintainnya susah. Bahkan gue buat nembus 2.500 kalori itu aja susah. Jadi ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Jadi mungkin agak kurusan. Mungkin dari sini balik Indo langsung kayak Enggak, maksudnya kan kayak mungkin nanti bokap nyokap gue lihat, ih sekarang makin ganteng ya. Oh bokap nyokap, iya bokap nyokap. Percaya. Yes, makin ganteng ya. Tapi kemarin balik Indo gue makan tiap hari sih karena murah kan, lebih murah kan. Terus gue tinggal di rumah Maxo jadi gratis. Dasar. gue makan banyak banget sih di rumah Max. Kayak gue agak naiknya rada cepet. Terima kasih Maxwell sudah memberikan saya makanannya sebagai saya mahasiswa ini. Akhirnya Berarti lu kemarin balik apa? Kemarin balik Indo nggak sempet pulang rumah dong? Gua 30 gua balik. Iya. Oh lu nggak langsung balik Malaya? Enggak, gua balik malah tanggal 4. Oke lah. Makan banyak gua di Indo. Kayak di Indo tuh kan 25.000 kan lu bisa makan banyak kan. Kalau di warteg lu makan nasi, ayam, sayur. Sama satu lauk lah. 25.000 di sini mungkin lu digaplok sama mas-masnya kayak, kan duit kamu berapa? 25.000 itu kan 6 ringgit. Kamu minta nasi, ayam, satu telur, digeplak, keluar. Di sini lebih nggak bisa sih. Lu kalau mau murah itu harus masak. Kalau nggak masak kayak makan di luar. Paling murah itu $10, which is 111.000 itu udah paling murah makan di luar. Oh, Canadian dollar beda ya? Sama apa? Sama USD. Beda. Kalau USD kan berapa sih? 16.000, 17.000 ya? 16-an. Enggak, beda. Kalau Canadian dollar kayaknya 11 ribuan. Itu kayak makan di luar itu udah murah banget, itu $10. Apa isinya? Bubur. Terus kalau misalnya kalau lu mau lebih murah bisa $10 dapat kayak nasi, sayur, ayam, cuman lu belinya di supermarket. Jadi bukan kayak restoran bahkan. Jadi kayak beneran kayak di supermarket. Kayak sevelnya gitu. Iya, I would say kayak semacam kayak gitu. Makanya kayak mahal banget ya ampun. Jadi sekarang plan makan gue gini, Chris. Sebenarnya ada satu hal yang nggak bisa dihindari dari hidup gue, Chris. Itu kopi. Gue nggak bisa kalau gue nggak ngopi. Jadi gue bisa trade makanan gue dengan kopi. Kenapa lu nggak bikin kopi sendiri aja sih deh?
Bikin. Jadi kalau pagi gue bikin kopi sendiri. Nah, biasanya siang atau sore itu butuh 1 kali kopi lagi. Gila sih. Karena gue kalau kopi sekali doang, gue biasa siangnya pusing, Chris. Nah, ini mungkin agak susahnya ya, kayak udah terlalu candu ya. Nah, kayak misalkan malam ini nih, gue nge-live sampai jam 1 nih. Ini gelas kopi ketiga gue. Gila sih. Jadi, tapi ini gue bikin. Jadi gue cuman beli kopi sekali hari ini. Nah, kalau misalkan gue cuman ngopi sehari 2 kali, misalkan malamnya gue udah ngantuk banget. Gue udah nggak bisa ngomong. Nah, ini kan karena live. Jadi kalau gue ngopi gue masih bisa ngomong. Jadi plan gue tuh biasa gue ke Sevel. Dia tuh ada bundling, Chris. Dia tuh ada bundling roti isi gitu kayak sandwich gitu. Bundling sama kopi. Harganya cuma 24 ribu. Ya 20. Oke banget. Ya 24 ribuan gitu. Nah itu buat makan pagi sama makan siang gue. Jadi gue makan lagi gue sore ke malam. Jadi sore ke malam terus udah gue tidur kalau ini. Jadi kan. Tapi kalau lu mau lebih murah bisa masak aja deh. Kalau masak menurut gue ini sih bisa. Cuman gue harus beli panci, gue harus beli. Oh nggak ada ya? Gue nggak ada. Gue cuman ada apa sih namanya panci buat masak Indomie doang. Jadi gue kalau misalkan gue lagi hemat parah, misalkan kayak kemarin gue balik dari Indo kan, gue sangat boros waktu di Indo kan. Jadi gue waktu balik sini gue hemat. Gue dalam 1 hari makannya cuma bikin sendiri. Oh waktu di sana. Waktu di sini, gue tuh nyetok ini apa kayak oats gitu, rolled oats. Oh. Nah, gue ada rolled oats. Terus kan gue bilang gue punya protein kan. Nah, gue campur itu aja rolled oats. Gue campur itu, gue aduk-aduk, udah gue makan. Nah, itu kenyangnya lama. Jadi, gue kadang makannya itu kayak di tengah hari, udah. Terus malamnya lapar, gue minum susu, gue tidur. Tapi gila sih lo kalau kayak gitu makan sehari sekali kurang gizi gak sih? Enggak, gue kalau sekali makan tetap ya enggak sih, enggak tiap hari. Gue juga kadang 2 kali sehari. Terus lo kalau di Singapura gimana? Biasanya? Gue biasa makan 2 kali sehari sih. Gue kayak jarang breakfast. Jadi biasa langsung brunch. Habis itu early dinner. Itu kalau di Singapura jauh lebih murah daripada Kanada ya. Kayak gue makan di luar gitu. As in kayak di kantinnya gitu. Dia ada Chai Fan. Dia kayak semacam wartegnya Singapura. Itu dia murah. Dia kayak cuma sekali makan 2 daging, 1 sayur, nasi. Itu $4 lah. Oh. Jadi kayak 50.000, which is kayak di Singapura itu udah kayak itu beneran murah banget. Oke sih, $4 sih. Itu udah 2 daging, 1 sayur, nasi loh. Kalau lu mau lebih, ada babi, ada sapi, enggak sapi lah, ayam. Tapi babi murah banget sih, $4 sih. Iya, pokoknya 2 daging, 1 sayur. Kalau lu mau lebih murah, 1 daging, 1 sayur, 1 nasi itu 2,7, which is 35.000. Oke banget kan? Oke. Tapi itu di maksudnya masih kampus ya? Iya. Ya sih. Kadang gue juga. Itu kenapa? kenapa? Gue kalau mau hemat makannya di kampus sih. Itu lebih murah. Iya. Kayak kampus. Gue biasa kayak tadi. Nggak. Kalau gue hari ini makan apa ya? Gue lupa yang hari ini. Kemarin gitu. Contohnya kemarin. Gue makan di kampus. Itu gue makan banyak banget. Nasinya gue langsung ambil segunung. Lauknya gue ambil ayamnya 2. Nah gue biasa sayurnya gue banyakin kalau gue makan. Jadi gue mikir dan
saking bodoh gue ini, gue mikir, gue kan nggak makan sayur atau buah di luar ini kan, jadi gue seratnya gue banyakin deh waktu gue makan sini. Jadi gue kalau makan di kampus tuh sayurnya tuh udah kayak gue mungkin kalau ditanam lagi mungkin bisa sekebon gitu ya. Dan itu biasanya cuma 12 ringgit, 13 ringgit, itu kayak gocap lah. Jadi kayak lumayan. Oke lah, masih oke deh. Dan itu biasanya buat sehari, jadi kayak malamnya kalau lapar minum susu protein, tidur. Oke banget. Emang duit BIM lu kenapa ini, Chris? Apa kurang, Chris? Enggak, lebih dari cukup kok. Cuman maksudnya ya kalau bisa hemat ya why not? Bener sih. Setuju. Terus besok lo rencana bangun belajar lagi electronics. Iya dong. Besok gue kelasnya online semua. Dan satu kelas sudah nggak ada karena udah selesai semua. Lu minggu depan ujian tapi masih ada kelas sekarang. Jadi minggu ini terakhir. Terus minggu depannya langsung ujian. Minggu depan tuh ujian tapi bukan finals hitungannya. Oh, oke lah, fair. Finalsnya tanggal 7 Februari. Jadi minggu depan kelas terakhir. Minggu depannya lagi libur seminggu. Baru Terus masuk baru lagi tanggal ujian. 7. Jadi gue nggak tahu sih akan balik Indo atau enggak ya. Berapa lama sih liburnya? Jedanya kayak 2 minggu deh. Oh, cuman 2 minggu ya? 2 minggu lumayan sih, Chris. Enggak, maksudnya ini jeda masuk lu semester baru atau apa? Oh enggak. Jeda dari gue minggu depan kelas terakhir ke finals. Oh, oke lah, oke. Liburnya kayak sebulanan deh. Oke lah, normal. Kita coba baca komen kali. Pada nggak baca komen? Iya. Coba lu baca-baca, Chris. Gak ada yang masuk tuh komennya. Iya nggak ada Pulang komen. Indo Lu aja. pada tidur aja nih. Kita live stream tidur nih. Boleh. Makanan yang enak di Waterloo apa? Nggak ada sih. Kayak sama-sama aja. Gue di sini juga kayak makan Chinese food doang kok. Kirain Di sini duitnya kayak- banyak. Amin. Amin. IF dicoba nggak guys? Apa IF itu ya? Intermittent fasting gak sih? Oh, Nggak tahu sih. Bener gak ya? mungkin. Itu final exam summer 1, betul. Tapi lu di UM banyak orang Indo nggak? Apa dikit? Banyak. Kayaknya satu angkatan ini 100-an dari semua fakultas ya. Tapi kayak banyakan NTU sih. Nanti sekitar segitu juga kok. Kayak satu angkatan kayak 100-an kira-kira. Oh. Tapi di sini ini sih. Gue kan dulu tuh di Indo kan jarang mikir ke depan tentang gue ngatur keuangan kan. Gue di sini banyak banyak belajar tentang ngatur uang sih. I mean, kayaknya memang anak rantau semua kayak gitu deh. Kayaknya kayak emang kayak force gitu. Iya. Kayak kalau misalkan mau makan enak tiap hari terus mungkin berapa bulan udah
langsung miskin mungkin ya. Gak bisa, ya ampun, mahal banget dah. Iya, kayak nggak bisa nurutin kemauan terus gitu. Ada yang nanya nih, Yes, lu nggak bikin apa sih A Day in My Life? Udah Apa sih pernah, versi Pak? kelas? Nggak tahu ini ada yang itu, katanya versi kelas. Oh, duh, agak males sih. Tapi waktu gue jadi anak rantau di Depok ya, gue nggak gitu mikirin ini sih. Nggak gitu mikirin keuangan sih. Mungkin Karena kan di harganya Depok- maksudnya nggak semahal itu juga nggak sih? mungkin gitu ya. Karena gue sekali makan tuh kayak gue mau makan seenak mungkin di warteg itu 30.000. Iya, Terus gue enaknya mikir, di Indo kayak gitu, makanannya murah-murah. iya kayak di sini kalau mau makan enak tuh 80.000 lah gitu, 80 sampai cepet gitu. Rantaunya Tangerang Depok benar. Ada ayam geprek gak? Ada di sini ayam gepuk ada. Ini sebenarnya gue hari ini kan full kelas, aslinya gue dari jam 11.30 sampai 5.30. Cuman kelas gue dibatalin semua. Loh kenapa? Kenapa? Saljunya deras. Jadi Oh, uninya ditutup. oh, oke, menarik. Jadi hari ini gue kosong. Kemarin gue denger di Margonda juga ada ini sih, juga ada salju di Margonda. Di mana? Tahu nggak? Di mana? Margonda dekat Vancouver. Margonda apa itu? Gue bukan daerah Vancouver, gue daerah Toronto. Vancouver agak geser sedikit, agak selatan dia. Kurang tahu deh gue, geografi gue jelek. Oh, lu ngejok ya? Gue gak ngerti. Gue gak ngerti, gue gak tahu. Sial, lu bilang Margonda deket Vancouver, gue cari Google Margonda, gak ketemu kota Margonda. Sial. Depok itu, Depok di UI itu. Gue nyari Margonda Vancouver, gak ada. Jaktim salju, wah Jaktim jujur salju. BKT itu daerah situ salju jujur. Tapi Vancouver lebih itu sih, lebih hangat daripada di Toronto. Di Vancouver itu kayak 3 sampai 7 derajat. Sekarang gue di Waterloo itu minus 12, tapi feels like-nya itu minus 23. Minus 23. Jadi aslinya itu sebenarnya semuanya minus 12, cuman gara-gara angin dan kawan-kawan makin dingin kan. Jadi berasanya minus 23. Wow. Wow. Tapi gue bersyukur sih hidup di negara tropis ya. Kayak gue kalau nge-gym cuman pakai AC karena gym apart ini kan pakai AC kan. Hmm. Itu tuh gue agak susah gitu, agak susah panas. Karena badan gue dingin gitu. Hmm. Itu pun pakai AC. Gue nggak kebayang kalau misalkan kayak minus 12 terus gue olahraga. Itu gue bakal lebih susah lagi sih. Kalau justru gue pengennya kayak gitu, lebih enak deh. Kayak badan lu nggak keringetan segala macam walaupun lu udah olahraga. Nah justru kalau lu olahraga lu semakin keringetan lu tuh semakin panas. Kayak semakin apa? Apa bilangnya ya? Semakin in that mode gitu loh. Gue nggak mau badan gue panas. Tapi enaknya tuh di sini kayak kalau jalan kemana-mana kan
gampang terus enak. Kalau gue di Singapura, Hah? gila mau jalan kemana-mana itu gampang, cuman panas banget dan lu nggak bisa apa-apain. Kalau di sini at least lu jalan, lu kedinginan, lu tinggal kayak pakai jaket segala macam, oke gitu loh. Lu tinggal tambahin. Lu di tempat panas gimana? Lu jalan mau telanjang juga, lu udah full keringetan, nggak bisa diapa-apain lagi deh. Ya gimana ya? Plus minus sih. Tapi gue hari pertama di sini juga kayak gue kangen Singapura, kayak gue kangen di Indo. Cuman sekarang udah kayak lebih enak di sini. Cuman mahalnya itu loh, mahalnya mahal banget. Indo enak sih dengan segala ininya ya. Tapi sebenarnya berbanding lurus sih dengan minimum wages-nya ya. Iya makanya minimum payment di sini kan gede banget ya. Iya. Lu bayangin magang di sini itu, magang di Singapura itu kecil dapatnya. Ah, Dapatnya kayak sekitar 1000 sampai 1200 SGD. Kira-kira ya 15 juta lah. Untuk standar Singapura itu kecil. oke. Kalau di sini, lu gajinya itu bisa sampai 5.000 6.000. Kalau magang ya, ini magang. Jadi bisa kayak 60 70 juta per bulan. Tapi juga mahal gak sih? Itu mungkin setengah rental. Itu mungkin setengahnya buat rental Iya. apart yang ini sih. Iya. Mahal juga berarti apart lo, Chris. Enggak lah. Kalau di sini apartnya enggak. Yang punya gue ini masih standar, bukan yang kayak mahal banget. Habis ini gue nggak sendiri. Gue bagi sama 2 orang. Ah, Jadi kayak masih yang harganya normal. Terus kayak karena gue kenal sama orangnya juga, jadi gue kayak ya udahlah. Daripada kayak gue cari sendiri, terus kayak gue nggak kenal orangnya, nggak cocok gitu. Habisnya kalau asrama ada, cuman dia kayak satu rumah itu dibagi 4 orang. 4 orangnya random. Gue nggak kenal nih siapa. hmm. Begitulah. Menarik. Gue di sini juga bayar. Enggak sih. Enggak, gue curiga kayaknya apart lu di sana sama di sini harganya sama deh. Enggak, gila kali lu. Coba lu ketik berapa? Enggak lah, gila. Ya kali apart ini Enggak ya? jauh, gila. Ini apa? Rupiah atau apa? Rupiah. Oh iya, oke. Jauh kan? Jauh. Coba lu berapa? Bentar, gue nggak tahu kayak di rupiah berapa. Amin. Mahal. Amin, Chris. Percaya Tuhan akan mencukupkan, Chris. Percaya. Mahal. Percaya, Chris. Tuhan tidak akan memberikan anaknya kelaparan. Enggak, habisnya ini kan gue memang off campus. Dia kayak jadi banding sama asrama itu cuman bedanya $100. Nggak nyampe bahkan. Jadi kayak bedanya kayak 1-2 juta. Jadi memang standarnya segitu. Memang mahal banget. Begitulah. Makanya kayak kalau nggak ada beasiswa nggak bisa. Mampus ya ampun mahal banget. Tapi ini nggak termasuk kan? Apaan? Ini nggak termasuk beasiswa kan? Tapi kan kayak gue tetap dapat uang bulanan segala macam. Oh. Tapi Jadi kayak uang anggapannya- bulanannya uang bulan Singapura apa Kanada? Singapura. Tapi Singapura juga udah gede sih katanya sih. Dengar-dengar ya. Kayak gitulah. Pokoknya gue selama di sini uang beasiswa. Uang sendiri gue nggak bakal pergi ampun. Puji Tuhan, Chris. Berkat Tuhan berkelimpahan, Chris. Betul, semua karena anugerah Tuhan. Soli Deo Gloria. Sorry Deo Gloria. Amin. Lu besok bangun jam berapa?
Jangan adu paling gembel guys. Ya, kita nggak adu gembel. Ya. ini gak ada adu sama sekali. Kayaknya Beneran, adu gembel. beneran cuma cerita doang. Cuma cerita doang nih nggak adu gembel. Tapi biasa per bulan dapatnya berapa kalau di Malaysia kayak minimumnya, minimum wage ya? Wah, gua nggak tahu lagi minimum wages-nya berapa. Kalau di Singapura kira-kira 4.000 sampai 5.000. Gua nggak tahu. Tapi di sini kayak kayaknya 8 sampai 10 juta sebulan itu udah hidup enak sih. Rupiah? Iya, Oh, termasuk Berarti- tempat tinggal ya, termasuk tempat tinggal. nggak beda sejauh itu sama Indo dong? Atau Kalau Indo sih sebenarnya tergantung tempat ya. Kalau lo tinggal di Jakarta apartemen mungkin sama. Iya, sekarang week 13. Kalau dibandingin sama Jakarta mungkin di sini sama. oh, Jakarta yang kayak pusat gitu ya. Kalau dibandingin sama Depok, murahan Depok sih. Depok kayaknya dulu gue berapa ya? Nggak gitu mahal sih Depok. Dulu kan kosnya cuma 2 juta kan. Ya mungkin sandingannya sama Jakarta Pusat kali ya. Sandingannya sama Jakarta. tapi berarti itunya lebih gede dong? Maksudnya kayak apa namanya? Bagus ya. Iya dibandingkan sama Indo. Oh, kayak jauh deh, jauh. Oke dah kalau kayak gitu. Dengan Ya. maksudnya consider harganya kayak sama. Nggak mungkin 8-10 juta ya, paling ideal dimana 12. Enggak sih, gua nggak nyampe 12. Saya nggak nyampe 12 juta sih. Mungkin nanti kalau gaji saya 100 juta sebulan mungkin nanti dinaikin ke 12 juta sebulan ya. Sekarang belum sih. Tapi di sini Chris, gue denger tukang fotokopi Chris itu 8 jutaan sebulan gajinya. Kok gede? Gede banget. Ya kan? Tukang fotokopi. Iya. Menarik. Menarik sih, cuman kayaknya nggak ada jenjang karirnya sih. I mean, gue kayaknya nanti kalau lulus gak dapat kerja, I don't mind sih. daripada gue pengangguran gak dapat kerja. Gue nggak tahu sih 2000 ringgit tuh di sini hitungannya mahal, hitungannya decent atau gede atau oke. Singapura yang mahal banget. Yes, Singapura sangat mahal. Singapura. Kalau lu tempat tinggal, kan gue asrama, jadinya kayak relatif lebih murah. Tapi kalau tempat tinggal kayak di luar NTU gitu, mungkin bisa paling murah ya, 800-900 dolar. Which is, ya mungkin kira-kira 12 juta. Baru tempat tinggal doang, belum biaya hidup segala macam. Jadi kayak memang Singapura mahal. Benar. Tempat tinggal yang penting nyaman. Betul. Ini sebenarnya nggak penting nyaman juga sih. Ini kayak lumayan mahal sih bisa dibilang. Cuman ini untuk tempatnya ini yang paling murah. Jadi ini kamar yang paling kecil. Jadi ini sebenarnya kecil guys. Kalau kalian ini. Cuman nyaman tempatnya. Tapi gue pengen ganti tempat sih. Sini jauh banget sih. Oh, jauh dari tempat lo? Berapa lama? Kayak gue ke kampus tuh kadang 1 jam sampai 1,5 jam gitu loh. Apa? Naik bus atau apa? Naik Transum. Gue nggak bisa gila. Naik Grab tiap hari gua. Gila, 1 jam jauh sih. Jauh.
tahun kedua tapi gue baru bisa ganti. Kenapa? Oh, lu itunya sewanya setahun. Sewanya setahun. Gak enak sih, jauh sih. Sebenarnya deket, cuman yang bikin lama itu transumnya. Jadi kalau gue naik LRT itu biasanya cuma 20 menit nyampe. Tapi gue nunggu bus kan, jadi ganti dari LRT ke kampus. Nah itu bisa lama, karena kadang busnya lama. Gitu. Nih ada yang nanya nih, kenapa lu asramanya nggak di kampus aja? Kurang ini sih, kurang nyaman sih. Pertama Kayak dia nggak ada terbatas AC. banget ya. Nggak ada AC, terus satu kamar tuh bisa berempat, berdua, bertiga, berempat. Jadi kayak kan gue kan ada kerjaan ngajar. Kalau ngajar misalkan kayak seharian ngajar, itu kan harus ngomong terus kan. Sedangkan kalau misalkan tinggal sharing di kamar yang sama orang itu kan harus be responsible juga kan. Harus kayak menghormati yang lain. Masa dari pagi sampai malam ya ping gitu kan. Terus juga kan butuh wifi yang kencang kan kalau ngajar kan. Karena device-nya yang dipakai kan kayak misalkan pakai laptop sama iPad itu join Zoom barengan. Itu kan harus harus wifi yang kencang. Kalau misalkan di asrama nggak bakal bisa sih. Nggak bakal bisa. Kenapa ya saya nggak beasiswa? Pengen beasiswa guys, kalau bisa guys. Siapa yang mau bayar sendiri? Semoga dapet sih, cuman nggak tahu sih. Kayaknya rada. Semoga ya, semoga jalan Tuhan yang terbaik. Malaya dekat nggak dengan Bukit Bintang? Mungkin kalau ke Bukit Bintang 30 menit gitu naik bus. Kamarmu masih bagus sih seperti kamar Kevin. Mungkin, nggak tahu sih kamar Kevin. Bro, bandingin sama kamar Kevin, lu coba lihat kamar gua di NTU gimana? Nggak ada bedanya sama kamar Kevin dia ya. Bukannya Kevin sharing sama Sandy ya? Kurang tahu deh. Cuman kalau lihat dari live-nya kan kamarnya kayak gitu. Ya kamar gua di asrama juga 11-12 kayak gitu di NTU. Tapi AC nggak kamar lo? AC tapi bayar sendiri. Oh. Jadi gue tiap kali nyalain harus bayar. Oh. Tapi gue ada sedikit ini Chris. Gue jadi akhir-akhir ini mencoba metode baru Chris. Jadi gue waktu itu sempat berapa bulan pertama di sini, berapa minggu pertama gue tuh cukup terlena Chris. As-in gimana? Jadi kan gue di Malaya ini kan biaya sendiri semua kan. Nah jadi kuliah gue itu bergantung sama gue bisa nggak nih gue cari duit menghidupi diri gue gitu kan. Gue mau makan semuanya itu dari gue gitu, kayak gue harus kerja gitu. Terus berapa minggu pertama gue agak terlena kayak oh ya santai lah nanti juga ada ini lagi duit lagi. Gue kayak fire-nya hilang. Kayak gue malas-malesan, gue nggak kreatif, gue nggak apa. Gue jadi kayak sesimpel nyalain AC. Ini menurut gue yang penting ya, kayak gue nyalain AC bisa dari siang gue nyalain AC sampai malam gitu kan. Terus jadinya gue males ngantuk tidur dulu deh, kayak nanti deh gitu kan. Terus gue mikir wah nggak bisa nih gini terus nih, gue mau nggak kuliah lu nanti gitu kan. Terus jadi gue setelah gue ada beberapa momen yang cukup adalah gitu. Gue sekarang ngeset diri gue AC cuman boleh pakai kalau gue tidur doang sekarang. Jadi biar lu nggak malas-malasan. Iya, jadi pagi sampai gue tidur gue nggak nyalain AC. Gue mau belajar gue nggak nyalain AC. Biar gue panas supaya gue keringetan gitu. Supaya gue keinget gue kalau gue males
hidup gue susah, gue malas hidup gue susah, gue malas hidup gue susah. Jadi gue nggak udah nggak ini lagi nyari AC. Kecuali gue ngajar, kalau ngajar gue kadang nyari AC. Atau kayak nge-live gini, gue nyari AC karena kalau nggak gue keringatan banget. Tapi kalau misalkan gue belajar atau gue lagi mikirin kerjaan, gue nggak nyari AC supaya gue kayak gue masih hidup susah, gue harus berjuang gitu. Jadi kayak biar mindset gue tuh gue masih miskin terus gitu. Terus gue sekarang gue batasin makan gue, walaupun ini ya, gue batasin makan gue sebulan 3 juta. Cukup nggak cukup 3 juta. Jadi gue sehari tuh budgetnya kurang lebih 100 ribu, 25 ringgit kan. Itu cuma cukup sekali makan doang gitu. 2 kali makan bisa sih, cuman habis itu gue nggak bisa beli apa-apa lagi. Jadi gue cuma sekali makan supaya gue masih lapar gitu. Gue lapar, jadi gue kayak semakan bisa nyari duit lagi kayak gue mikir gue masih miskin. Jadi nggak boleh lah gue mikir kayak gue ada duit segini nih, gue masih bisa hidup berapa lama gitu. Jadi ya lumayan lah, walaupun banyak ininya, rintangan. Semangat. Jadi apapun itu. Gue juga lagi sibuk nyari magang. Amin, Chris. Terima kasih guys, komen-komennya aduh. Part time enggak sih? Part time menurut gue kenapa nggak ngambil part time? Part time sama ngajar banyakkan duit ngajar sih. Satu hari part time itu mungkin satu jam ngajar. Jadi Gila sih. mending fokus ngajar. Tapi ya trade off-nya jadi jarang main. Tapi nggak apa-apa lah. Siapa peduli main? Yang penting gue hidup. Besok lo bangun jam berapa, Yas? Oke, tetap sama. Gue sekarang setting tiap hari bangun tetap sama. Gue tidur jam berapa, gue tetap sama. Lo gak kurang tidur apa? Jam 2 gak sih sana? Iya, Cok. Udah jam 2, Cok. Gue masih ada... Gue jadi lagi bikin pelatihan, Chris. Terus kayak harus selesai posternya karena rencananya hari ini tayang. Jadi kayak... Yang bengkel Astro itu? Iya. Ya, semoga berhasil lah. Amin. Lu ada magang gak sih? Iya, gue lagi nyari magang. Semester depan gue magang. Lagi nyari, belum dapet. Beda ya sama CS ya? Apa karena lu exchange? Maksudnya apa? Oh, enggak, karena memang jurusan fisika di NTU, dia magangnya tahun keempat. Oh, sama dong berarti kayak di UM. Tahun 4. Kalau kayak jurusan lain biasa kayak magangnya tahun ketiga. Cuman kalau untuk fisika, karena dia tahun keempat baru bisa. Berarti lu berarti lu FYP-nya apa? Gue nggak FYP. Gue bisa milih mau FYP atau enggak magang. Gue lebih pilih magang. Iya, benar. Karena gue nanti kan ujung-ujungnya gue mau masuknya ke industri kan, bukan mau masuk riset. Jadi kayak, iya disesuaikan. Benar sih. By the way, Chris, kalau disuruh milih mending Kanada atau Singapura buat magang ya? Ya buat magang gue wajib di Singapura sih. Actually nggak wajib, cuman kayak preferably di Singapura sih, lebih gampang aja. Di sini kayak harus ngurus visa lagi, repot.
Tapi gue denger-dengar katanya Kanada semakin susah ya dapetin ininya ya. PR, Apa ya? dapetin PR. Iya, memang susah. Katanya dulu ini, yang penting lu student, lu bisa dapet PR. PR atau maksudnya kayak student visa? PR. Kayak setelah berapa tahun lu jadi student lu bisa PR. Tapi katanya itu udah diganti sekarang. Mungkin ya, gue kurang tahu deh. Cuman setahu gue memang kayak visa-visa yang ke Kanada kayak banyak yang ditolak. Lagi susah. Wow, jam 2 500 orang yang nonton nih, kenapa ini? Kenapa kalian nggak tidur? Gokil sih. Jam 2 nih orang-orang yang mungkin besok Indo libur. Oh iya bener. Indo libur deh kayaknya. Tanggal merah. Iya, seingat gue tanggal merah. Oh alah, pantesan. Oh. Gue kayaknya bentar lagi udahan deh, harus belajar gue. Sama Chris. Lu jangan paksa belajar lagi, tidur lah, udah malam banget ya. Gue nggak ngantuk sumpah. Ya lu minum kopi banyak. Iya, gue minum kopi banyak. Karena gue harus selesain ini gue besok. Oh ini. Ya udah, semangat lah yes. Berkabar lah ya kalau lu main ke Singapura. Aduh, gue nggak akan main ke Singapura sih, Chris. Ngapain gue main ke Singapura, Chris? Main sehari bisa deh. Kata gue sih lu yang ke Johor Baru sih, atau lu yang ke Kuala Lumpur sih. Boleh. Nah, kalau kayak gitu boleh. Kalau gue ke Singapura ngapain? Nanti gue kabarin lah kalau gue main ke sana. Iya. Gue penasaran pengen ke Pineng sih. Saya masih rapi pakai kemeja. Pengen ke Pineng. Gue penasaran mie karinya sih. Ini live terlama gue sih. Ini gue live 3 jam lebih. Ini gila sih. Tapi nggak apa-apa sih, gue kayak akhirnya gue ngobrol gitu kayak. Pas akhir lu ngobrol? Apa kayak akhirnya ada teman ngobrol yang nyambung gitu. Lah, dari kemarin bukannya kemarin lu live terus ya? Maksudnya ngobrol kayak gini. Maksudnya? Nggak jadi, Chris. Belajar sih kata gue sih, Chris. Gue gak Belajar sih. Belajar aja sebenar. Jujur gue gak berasa nge-live sih, gue berasa video call sih. Benar. Gue nggak baca komentar sih. Gue juga gak baca. Gue kayak dari tadi kayak ada yang give apa segala macam, thank you ya. Cuman maaf, gue lupa ini live. Biasa ngomong sama anomali. Iya lagi. Anomali siapa? Maksudnya orang-orang aneh. Itu kayak namanya ikan, aneh kan. Foto profilnya ikan Nemo, ada muka gua, aneh jujur, sakit. Ikan Nemo ada lunya. Menurut gua viewers gua sakit sih. Sakit semua menurut gua. Udah Chris, mungkin kita akhiri Chris untuk live. Iya. Baik Chris. Terima kasih Chris. Oke. Terima kasih juga. Semangat di Kanada Chris. Semangat di Tolong UN. lu jangan dikacangin ya Chris.
Tolong ya, lo mau gue tunjukin nih berapa bulan lo nggak balas gue. Aduh, Chris. Jangan suka fitnah, nggak baik. Bacot, gue bisa tunjukin nih. Ya, bye-bye Chris. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih. Bye. Tahu karton.